kita itu punya peran untuk merawat dari jejak mereka, teman-teman. Ironisnya kadang kita itu nggak peduli, nggak apa ya istilahnya mengacuhkan. Jadi seperti kita nemu pundan atau apa kok, nah ini kok digawe bahan sesembahan ini dan sebagainya. Jangan terlalu beranggapan seperti itu dulu, teman-teman. Nah ini ada sesuatu yang perlu diluruskan ya, biar semua teman-teman penonton ini tahu semua. Jadi bukan berarti kita itu menyembah atau leluhur-leluhur kita itu minta disembah. Sebenarnya enggak, itu hal yang keliru, bener-bener melenceng. Karena leluhur kita itu juga orang-orang bertuhan. Bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi rasa ketuhanan dan kemanusiaan. Dibuktikan dari mana? Banyaknya candi-candi atau tempat suci. Bagaimana leluhur kita sangat menghargai Tuhan. Bahkan yang sekarang masih meniru itu Bali ya. Iya. Di setiap rumah harus ada puranya. Itu zaman dulu pun seperti itu. Jadi ada pura-pura kecil atau candi-candi kecil ya. Yang memang setiap rumah wajib memiliki. Cara jadi saya ini kan yang Islam mungkin setiap rumah ada musolanya, di Asia Nasrani juga ada tempat beribadahnya. Jadi tempat ibadah itu jangan sampai dihilangkan seperti itu. Keberhasilan, kebesaran suatu bangsa, nggak usah bangsa lah, keberhasilan atau kebesaran kita sendiri itu tidak lepas dari doa restu orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Tidak ada leluhur, artinya juga ada kita, orang tua kita, ada dampak kita dan lain sebagainya. Nah, artinya kita kesana itu, kita nguri-nguri itu, yang pertama kita mendoakan beliau, memohon restu, bukan meminta yang aneh-aneh, memohon restu. Nah, dari kita mendoakan, jadi saya berdoa, Mbakku ngrungokno, waduh, putumu ini, ya Allah, ya, ini aku berdoa juga, ya Allah jadikanlah cucuku ini anak yang berbakti, anak yang kau tinggikan derajatnya, anak yang kau lancarkan rezekinya. Amin. Jadi bukan berarti suatu punden, candi, petilasan itu membawa kekayaan itu enggak. Tapi dongone mbak-mbak kita itu membuat kita itu jadi berhasil, jadi berkah, menjadi berkah buat kehidupan kita lah. Selain itu leluhur ini juga punya kekuatan ya. Nah, kekuatan itu didapatkan dari doa dan sesaji. Sesaji ini cuma sarana ya, doa dan sesaji dari anak cucunya. Semakin banyak doa yang dihaturkan kepada beliau, maka beliau memiliki kekuatan untuk merestui kita, untuk memberikan blessing. Tetapi kalau doanya semakin dikit, beliau pun ya jangan disuruh yang aneh-aneh, disuruh jalan harus gemeteran. Jadi kesalahan dari kita adalah kita banyak doa-doa kita ini yang dikirim untuk leluhur-leluhur bangsa lain. Tapi leluhur awake dhewe jarang ngirim doa. Jarang untuk dikirim doa. Ini dan itu pun Kanjeng Nabi pun itu sebenarnya juga mewajibkan itu gitu loh. Jangan lupa mendoakan. Karena amalnya orang yang sudah tiada itu kan satu amal soleh, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga itu kan doa dari anak tuh. Iya, ya boleh lah nabi, para rasul, para habib, para syekh kita kirimi doa. Tapi ojo lali bae dewi. Ojo lali ndongakno ibu dewi. Nah, kalau kita mendoakan ibu kita, terus rezeki kita lancar, oh berarti diterima. Ibu kita itu jadi pesugihan. Nah, orang iya. Lah, karena kita mendoakan ibu kita besar rasa terima kasihnya, akhirnya genti. Ibu kita mendoakan kita, memberikan restu atau blessing itu tadi, pekerjaan kita lancar, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit. Itu berkah dari bakti. Lah, leluhur pun juga sama. Jadi Tuhan itu akan memberikan berkahnya pada orang-orang yang tahu diri. Iya benar. Kalau orang nggak tahu diri Tuhan ngasih. Lah kamu tuh sopo? Lah kowe iki sopo? Asalmu tekan.
Iya kan? Iya benar. Kalau misalnya orang itu kita pesen paketan ya, pesen paketan, kan alamatnya harus jelas. Harus jelas. Rumahmu di mana? Kode posnya, Kode pos, alamat kelurahan, RT RW-nya, iki omahe sopo, ya toh? Kamu ini anaknya siapa, cucunya siapa, ya. Nah, itu tadi kita bisa mengaku. Oh, saya itu anaknya si A, si B, si C. Aku ini keturunannya leluhur Singosari. Tetapi kalau kita tidak ada kita tidak ada sinergi, kita tidak pernah berkenalan, tidak pernah sowan. Yo Pak Pok wae aja. Ya tidak nyambung energinya. Lah, jadi ngerumati punden, ngerumati pesarian peninggalan leluhur kita. Itu bukan berarti kita menyembah Tuhan. Tapi itu selain menghormati itu adalah rasa terima kasih dharma dan kita menunjukkan kita orang yang tahu diri. Nah, dan kita orang yang punya harga diri lah. Jadi itu loh. Benar itu teman-teman. Saya juga pernah Mas lihat ada film kartun itu dari mana ya? Saya lupa. Pokoknya bahasanya seperti bahasa Italia. Judulnya itu Mama Coco, film kartun itu. Tapi itu menceritakan tentang itu. Jadi doa anak cucu ke orang yang sudah meninggal itu benar-benar apa ya? Menguntungkan, bukan menguntungkan, maksudnya bisa menjadikan orang yang sudah meninggal berkahi. Berkahi. Ada ini. Wah, mantap ini. Nah, ya, jadi itu yang harus ditegaskan ya. Jadi sinergisnya bukan berarti kita menyembah leluhur kita, tapi leluhur kita juga punya Tuhan. Leluhur kita itu bangsa yang mengenal Tuhan dan sangat menghargai Tuhan. Beliau juga tidak mau kita sembah. Iya. Jadi kalau ada anak cucunya yang keliru dalam menyembah beliau, malah beliau tidak senang. Lah yang datang ini malah golongan jin, perkasaan, genderuwo, gombel, itu yang malah datang. Ketika kita sowan, niatannya sudah menyembah beliau, ya. Atau mendewa-dewakan Tuhan kan, beliau tidak senang. Pusaka pun leluhur senang kita menghormati pusakanya beliau, tinggalannya beliau. Tetapi kalau kita mentuhankan, leluhur pun juga tidak suka ya. Keliru, bukan seperti itu konsepnya. Nah, kembali lagi kita ke era Singosari, di mana di Singosari ini sendiri ada sosoknya seorang ibu yang melahirkan raja-raja agung, dan itu sudah diprediksi besar dan menjadi sejarah yang luar biasa ya, hingga turun-turunnya ini menjadi ratu-ratu penguasa tanah Jawa sampai sekarang di eranya Mataram ya. Mataram mulai Surakarta, Jogja, Mangkunegaran, Pakualaman itu semua mengakui kalau memang keturunan dari Singosari. Tapi gini Mas, saya pernah dengar kalau Singosari itu kan memang terkenal dengan kewanitaannya, maksudnya terkenal dengan pertiwinya, ibu kewanitaannya. Sampai-sampai itu saya pernah baca ini, kalau prajurit unggulan dari Singosari itu sebenarnya adalah para wanita. Itu apa benar? Gini, jadi itu bukan prajurit unggulan, tapi memang Singosari itu punya pasukan wanita yang mereka juga pilih tanding dan itu diakui. Nah, kembali lagi di sisinya Singosari, menguasai sejarahnya Singosari tidak lepas dari peran serta beliau. Jadi beliau ini adalah wanita yang memang mendapatkan wahyu. Beliau Ibu Kedetes ini mendapatkan suatu keutamaan. Jadi yang kalau di lukisannya beliau itu pupunya katanya ya, betisnya yang menyala, padahal bukan betisnya, tapi margoino atau vaginanya beliau yang menyala. Itu adalah ragu. Artinya siapapun yang lahir dari rahim beliau itu akan menjadi sosok raja atau satria sejati. Tetapi ini ada yang perlu diperhatikan, sebenarnya di cerita Kenaro dan Kendetes ini banyak polemik sebenarnya.
yang banyak kita tahu di sejarah ya, Kenarok membunuh dan lain sebagainya untuk merebut kekuasaan. Itu kalau saya telaah, saya pelajari lagi, itu ada simbol-simbol. Iya, iya. Jadi tidak murni Kenarok itu membunuh Empu Gandring. Nah, jadi ini contohnya serpiannya di situ aja ya. Kenarok membunuh Empu Gandring. Ini sebenarnya suatu pemaknaan yang luas. Artinya memang Empu Gandring ini mendapatkan mandat dari dewa. Dia membuat suatu pusaka. Pusaka di mana pusaka itu dia mengorbankan semua ilmunya, semua tenaganya, semua berkah karomahnya dimasukkan pada saat proses pembuatan pusaka Empu Gandring itu. Dan pusaka itu yang akan membuka era baru. Makanya akhirnya diberikan ke Kenarok dan kata-katanya dibelanjakan menjadi membunuh. Padahal enggak. Memang Empu Gandring ini mengorbankan diri Untuk membuat pusaka lagi. untuk membuat pusaka atas petunjuk dari alam semesta bahwa harus ada satria yang membuka zaman baru, dan itu satria itu harus memegang pusaka dari buatan empu itu. Dan Empu Gandring sudah tahu ini adalah pusaka terakhir yang saya buat. Oh, sudah tahu. Sudah tahu, makanya dia mengorbankan semua ilmunya dimasukkan, semua karomahnya dimasukkan, semua berkah-berkahnya dia dimasukkan untuk proses pembuatan dari pusaka ini. Oke. Nah, dari situlah baru Kenarok yang juga mendapat amanah petunjuk gaib ditugaskan untuk membuka dunia baru. Nah, caranya membuka dunia baru dengan apa? Salah satunya dengan cara revolusi. Jadi ada revolusi karena pada waktu itu Ken Dedes ini sebenarnya dalam keadaan apa bahasanya ya? Dalam keadaan pernikahannya itu karena ada kepentingan dari kerajaan. Oh, ada unsur keterpaksaan pernikahan. Nah, jadi raja terdahulu itu mendapat petunjuk yang sama bahwa nanti yang akan meneruskan adalah dari wanita suci keturunan Brahmana dan itu yaitu yang bisa melahirkan raja-raja selanjutnya. Makanya supaya keturunannya dia ini menjadi raja selanjutnya, dia harus menikahi Ken Dedes. Oke. Jadi ada polemiknya di situ. Tapi kan dikisahkan kalau Ken Dedes itu pertama dinikahi oleh sosok Aku Tunggul Ametung ya. Itu saya tanya Mas, Aku Tunggul Ametung dengan Ken Arok itu berbeda orang atau sama? Jadi gini, kalau ada dua versi. Dalam versi sejarahnya itu berbeda orang. Atau raja terdahulu dan raja sekarang. Ya. Ini kan saya ngomongnya hakikatnya toh. Kita ngoncek itu jeruk. Ya. Jadi misalnya raja-raja Jawa, ya raja-raja Jawa terdahulu, ataupun sampai sekarang, nama kecil sama nama besarnya itu beda. Beda, iya. Lah, artinya Aku Tunggul Ametung ini dia ketika menjabat sebagai raja dia belum mendapatkan karomah ilmu sejati. Ya toh? Iya. Akhirnya sempat melalang buana, dia mencari ilmu meninggalkan istana galau, dilema, ketemu dengan beberapa empu, beberapa orang suci. Nah, salah satunya ketemulah dengan yang Empu Gandring, yang Empu Gandring ini akhirnya memberikan petua. Jadi sebenarnya pusaka keris itu hanya simbol. Tapi yang tadi saya maksudkan beliau sudah mengorbankan, artinya beliau memasrahkan gitu loh, memasrahkan hidupnya, hajatnya, tugas duniawinya kepada Aku ini tadi. Nah, sehingga beliau ketika sudah
mendapatkan wejangan ilmu sejati tentang kepemimpinan sejati, terjadilah revolusi. Jadi aku ini berevolusi, berubah menjadi sosok baru yang lebih bijaksana, lebih dinamis, lebih menghargai Tuhan, lebih mencintai rakyatnya, sehingga dari pernikahannya dengan Kededes diberkailah raja-raja yang bijaksana juga. Oke. Jadi itu harus perlu dionjeki. Jadi sebenarnya itu sosok aku Tunggal Metu dan Gusti Ken Arok itu sebenarnya sama, hanya berubah. Ya, jadi kalau pendalamanku seperti itu, gitu loh. Jadi tapi kan kita nggak bisa menolak juga sejarah yang kadung beredar. Wis kadung beredar masalahnya. Gitu. Tapi sebenarnya itu sosok yang sama, cuman berubah pemikiran, secara kematangan berpikir, kedewasaannya. Jadi Angrok itu muruk. Jadi Ken itu kan bangsanya orang suci, keturunannya orang suci. Ken itu keturunannya orang suci. Jadi makanya Tunggul Ametung itu kasarnya satria. Nah, nama baptisnya dia ketika dia sudah menerima ilmu suci dan menjadi satrio Pinandito itu ada Kennya tadi di depannya itu. Jadi evolusinya di situ. Kalau masalah kecil itu dibuang, diasingkan, ketemu sama pelacur ya, terus saya rampok dan sebagainya, itu masa-masa galau beliau. Itu sebenarnya simbol aja Mas ya. Pada waktu mencari jati diri, mencari ilmu sejati. Siap. Jadi itu teman-teman, sekilas tentang sejarah dari Singosari, termasuk juga dari sosok Kededes dan juga sosok Ken Angrok ya Mas ya, yang sudah beredar. Jadi titik peradabannya itu kerajaan itu di Kutha Kedah, di daerah Kota Lama, daerah Klenteng, Brosing, Klenteng yang Kangkil ya di situ. Menurut pandangan dari pendalaman spiritual dari Mas Krisna. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita buka penembusan waktu ke dimensi gaib. Nah, kita bergeser ke dimensi gaib. Kita tembuskan ke menurut penerawangan dan menurut penglihatan dari sosok Mas Krisna ini, apa saja yang ada di daerah Singosari tersebut. Sing jaga sapa, terus Singosari itu punya wahyu apa, ada pesan apa dari leluhur, khususnya untuk kita yang ada di Malang. Bisa langsung ditambahkan. Monggo Mas Desi. Ada beberapa titik ya di Singosari. Jadi yang mungkin nanti teman-teman bisa mungkin jalan-jalan ke Singosari, itu ada Candi Singosari ya, pendarmaannya yang Negara. Terus ada patung Buara Pala yang terkenal itu. Terus ada Patirtan atau Taman Sari zaman dulu itu di Watu Gede, sama ada Candi Sumberawan, dan ada beberapa lagi sumber sebenarnya. Banyak di Singosari itu banyak, ada sumber Banteng, ada sumber Nagan, sumber Biru atau Potorogo, itu banyak di Singosari. Nah, pada intinya kalau di Singosari itu ada sama ya, kalau leluhur ya itu aja sih. Kalau leluhur jelas banyak, nanti ini kita nggak tahu ya siapa yang nanti mau kita tembus atau siapa yang rawuh. Nanti saya juga nggak berani lancang mau komunikasi dengan siapa. Kita mulai di titiknya Singosari dulu, di Candi. Candi ini dijaga dua singa besar. Singa ya, bukan macan ya. Singa, malah saya lihat singa besar. Dia pakai kalung, terus ada gelang bahunya, ada gelangnya juga. Itu penjaganya di sana.
dan di sana lebih banyak para satria-satria bawa tombak sama pedang, dan juga ada orang-orang suci ya, pendeta-pendeta Hindu yang ada di sana. Dan ada sosok resi tua yang matanya buta di sana. Itu yang sepuh. Jadi mungkin pada zaman itu beliau yang memimpin di sana ya, maharesinya atau gimana. Saya kurang tahu namanya siapa. Cuma memang sebagai pendarmaan yang Kertanegara, memang yang Kertanegara lenggah juga di sana. Ada di sana. Ada di sana juga. Dan Singosari itu adalah salah satu akses komunikasi dengan Ratu Demit. Di Candinya itu. Di Candinya itu salah satu akses komunikasi dengan Ratu Demit yang menguasai untuk wilayah Malang luas ya, Malang Raya. Rajanya Jin tadi boleh disebutkan namanya nggak? Raden Kolojohan. Raden Kolojohan. Itu yang Prabu Kolojohan. Yang itu disebutkan juga di kidung mantranya Sunan Kalijogo. Ada. Jadi belum menyebutkan bahwa penjaga atau ratu Demitnya di daerah Singosari itu namanya Prabu Kolojohan. Oke. Jadi raksasa, kalau jadi Singosari itu cuma sedengkulnya beliau. Wow. Awake dhewe wong sak kuthane tok. Memang gede banget, pasukannya juga raksasa-raksasa kayak gitu. Nah, di dimensi Singosari ini bentar, ada yang mulai connect. Oke. Ini kok ngomong saya bisa komunikasi sama yang maharesi yang sepuh ini ya, jadi yang buta tadi ya. Dia tanya ada apa, kok batin kok ngerasani ada apa. Ya ini kita minta restunya, minta izinnya beliau karena kita mau membuka sisi lain dari hal sejarah dan sisi lain dari hal kegaiban yang ada di Singosari. Jadi Singosari sampai hari ini masih menyimpan kekuatan kosmik yang luar biasa dan menyimpan kesakralannya. Dan dia mengatakan bahwa Singosari sampai hari ini masih terjaga. Artinya masih banyak orang-orang yang menjaga siklus kegaiban dan siklus-siklus energi positif yang ada di Singosari. Entah itu secara hidup budayanya, secara kepercayaannya, atau Singosari kan juga banyak pondok pesantren ya. Iya. Itu jadi masih terjaga lah di lokasi itu. Alam lagi berhujan, bumi molak-malik, manusia sedang menjadi bahan taruhan, kata beliau. Jadi semua manusia ini seperti sedang berjudi. Iya. Tidak ada yang bisa menggaransi, tidak ada yang tahu. Jadi alam sudah tak pandang bulu, entah kamu orang suci, ibadahmu rajin, ibadahmu tidak rajin, atau dalam keadaan kamu kaya, miskin, pinter atau goblok, kamu sedang berjudi dengan zaman, di lotre. Jadi jangan terlalu berkecil hati, tapi juga jangan terlalu was-was, jangan terlalu grundel, jangan terlalu berkeluh kesah. Tidak ada yang bisa menjamin nasib satu orang dan satu orang lainnya, dia akan bisa tetap hidup atau tidak, atau tidak bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Beliau berpesan, ini adalah suatu keadaan yang tidak bisa ditolak.
oleh alam semesta, oleh manusia ini sendiri. Dan ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Ini akan terjadi masih beberapa tahap lagi. Masih panjang ya. Masih ada tahapan-tahapan lagi yang harus dilewati oleh manusia. Jadi seleksi alam sedang berjalan. Alam sedang memang, jadi nggak bisa memutuskan gitu loh. Oh kamu nih mati karena kamu kurang ibadah, jauh dari Tuhan, atau kamu kurang menjaga kesehatan, nggak ada yang mungkin gitu loh. Jadi ini sistemnya acak, Iya. semua acak. Diloteri. Nggak ada yang menutup kemungkinan gitu loh. Oh kamu tuh nggak ada gunanya di dunia, makanya dijadikan mati, atau kamu masih ada gunanya, ternyata masih dikasih hidup. Nggak ada jaminan semua. Jadi semua bisa terjadi kematian, semua bisa mendapat imbasnya. Tetap harus hati-hati. Bencana alam masih terus, kecelakaan, ada gegeran rame di beberapa kota-kota yang juga akan bermunculan. Juga ada bencana yang datang dari laut, juga bencana yang datang dari tanah. Itu sebagai global selanjutnya. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau saya ngomong tsunami kok tahu kok gede. Iya. Saya nggak berani memastikan gitu loh. Cuman tapi itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya Mas ya. akhirnya beliau berpesan semua ini akan terlihat ketika nanti memasuki akhir bulan 8. Wow. Oke. Nah, berarti kita tunggu aja, dari bulan 8 itu ada sesuatu gejolak apa? alam apa, di negara ini ada gejolak apa, di dunia ini ada gejolak apa, kita lihat bulan 8. Tapi artinya belum waktunya untuk lengah, pesan beliau cuma itu aja. Dan untuk di Malang sendiri, Malang juga akan mengalami suatu gejolak di sisi politiknya. Politik Malang masih akan bergejolak. Dan juga di sisi kalau alamnya kemungkinan masih aman ya untuk Malang ya. Cuman ini yang beliau pesan adalah di sisi kekuasaan. Jadi nggak tahu nih para penguasa harus hati-hati ya. Kepala dinas ini, jajarannya dan sebagainya harus tetap waspada kalau nggak mau keblegong. Dan memang angka kematian memang terus bertambah, belum bisa karena ini kahanane zaman ya. Ya, jadi beliau berpesan ya, ini saatnya manusia menerima karmanya. Jadi selain daripada kehendak Tuhan, tapi manusia sudah waktunya untuk menerima karmanya. Dan beliau berharap semoga dengan kejadian ini orang-orang semakin banyak yang sadar, semakin dekat dengan Tuhan, semakin tahu dirinya manusia, bisa menjadi manusia yang pantas disebut manusia. Bukan luarnya manusia tapi jerone kayak kewan. Ya itu bahasa kasarnya beliau tadi ngomongnya kayaknya seperti itu. Jerone kayak kewan. Beliau itu, leluhur pun juga tidak bisa mencegah hal ini terjadi karena itu sudah masuk dalam kuasa Tuhan. Tuhan sudah berkehendak seperti itu, tetap harus waspada. Dan kayaknya nggak boleh disebutkan yang selanjutnya ya. Jadi sekelas itu, dan saya perkenalkan juga ada di Dua Roporo itu memang kayaknya ada rasa seperti yang kayak itu. Di Candi Sumberawar itu ada kalau di penelusuran saya itu beliau masih adiknya Putri Kendedes.
di situ ya diatur. Ya, yang harusnya beliau menjadi putri juga di kerajaan, tapi beliau lebih suka untuk bertapa. Oke. Di Sumberawan. Sumberawan, beliau banyak dikenal dengan nama Eyang Putri Singawati. Dan di sana juga ada raksasa cebol-cebol. Jadi raksasa cebol-cebol tapi mukanya kayak macan gitu, kayak macan-macan gitu. Tapi kayak anak-anak kecil gitu. Itu raksasa-raksasa kecil itu ada betul-betul kecil itu. Juga naik lagi ke Gunung Arjuna itu banyak rahasia yang mungkin tidak sekarang lah. Iya. Sesi sendiri Sesi aja. sendiri. Gunung Arjuna. Jadi gitu teman-teman. Dan mohon maaf tadi sebenarnya teman-teman ramalan untuk Malang itu sebenarnya mau saya ungkap di sesi selanjutnya Mas ya. Tapi ternyata beliaunya saiki pisan ae dia ngomong pisan. Terlanjur connect kan? Iya. Sebenarnya kalau saya sendiri bukan tidak berani ya, saya kayak dukun-dukun atau spiritual asal-asal manggil, asal-asal ngawe gitu. Sini teko. Saya mau ngomong, aku mau komunikasi. Kalau tidak ada sopan satunya, kalau kita tidak dalam keadaan tenang, hikmat, atau ada sesaji, atau paling nggak ada aroma lupa atau apa, aku kok merasa kurang pantas. Iya. Nah, jadi karena kurang menghargai tadi. Iya, jadi kok gitu. mumpung tadi beliaunya kita rasani kok sudah connect gitu. Sekalian wis pisan iki wae di pun. Karena ya di shooting ini teman-teman, kita shooting saat ini tuh sebenarnya dupa dan sebagainya tetap menyala nih. Jadi menghormati seandainya beliau dikonekkan rawuh ya Mas ya. Jadi iya. kita sudah istilahnya wis ono penghargaan gitu teman-teman. Dan teman-teman, jadi saat nanti menunggu seperti biasanya, saya juga membuka satu kartu. Oke. Nah, di sini adalah gambar seorang satria sing adek-adeke jejeg. Adek-adeke jejeg. Dan di sini memang benar di Bumi Singosari ini tempatnya para brahmana dan para kesatria yang berkumpul di sana. Jadi hitam itu sebenarnya dilambangkan oleh kesucian Mas ya, kenetralan di sana itu. Jadi hitam itu warna langgeng. Nah, warna abadi. Warna abadi. Kalau di kartu tarot wayang ini hitam ini dia menyesuaikan dengan elemen kartu-kartu di sekitarnya. Dan Bima ini atau Werkudara ini adalah satrio yang sebenarnya dikisahkan sangat banyak perjalanan spiritualnya. Betul. Sampai beliau pernah menjadi seorang pendeta besar dengan nama Kepala Begawan Bimo Suci. Jadi sosok Satrio Pinandito. Dan itu memang salah satu syarat mutlak pada zaman dahulu seorang yang mau menduduki jabatan atau mau mengayomi rakyat dia harus sudah menjadi Satrio Pinandito. Dan Singosari memang adalah titik yang digunakan untuk kalau zaman sekarang orang Islam tuh haji benar. Jadi orang Mojopahit pun hajinya juga ke Singosari. Karena penggambaran dari sosok Bima ini, sosok Werkudara ini sebenarnya seperti yang tadi dikisahkan Mas, perjalanannya Gusti Ken Arok untuk mencari jati diri sampai dia bisa menemukan dan berevolusi berubah menjadi sosok Ken Arok tersebut. Iya, jadi dari Werkudara berubah nama jadi Begawan Bimo Suci. Nah, akhirnya Bimo Sucinya dihilangkan, tinggal Bimonya. Nah, jadi itu evolusi nama tapi orangnya sama. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekian dulu episode dari kita membahas tentang Singosari dan juga menguak sisi gaib dari Singosari. Sekian, sampai ketemu di episode garis waktu berikutnya. Saya Bayu Kusuma Laksana dan Kanjeng Raden Arya Tumenggung Krisna Susanto. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya seperti biasanya teman-teman, cek di IG. Dia bisa di IG aja, langsung bisa DM ya. Bisa DM. Langsung DM aja, nanti cepat atau lambat saya balas. Cepat dibalas kok, tenang aja teman-teman. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya.